welcome back di podcast Selasa. Nah, pasti kalian udah lama nih nungguin episode terbaru ya dari podcast Selasa kali ini. Nah, untuk podcast kali ini kalian bakalan ditemenin oleh aku, Headlights, dan kebetulan aku nggak sendirian nih. Ada teman aku yang temenin aku, yaitu Susan. Kalian diri dulu, Susan. Oke, halo semuanya. Aku Feodora Susan yang hari ini bakalan nemenin Ko Hewit sebagai MC di podcast kali ini. Nah, apa kabar nih, San? UAS kan udah dekat nih. Nah, kira-kira udah ada persiapan belum nih untuk UAS? Wah, tentunya udah nyicil-nyicil dikit sih, Ko. Kalau Koko gimana nih? Aku jujur, karena aku deg-degan ya sama UAS, jadi aku pasti persiapin lah dengan matang. Nah, sekarang kita di podcast Selasa lagi, kita balik lagi ya. Nah, di sini nih, di mana episode sebelumnya, podcast Selasa ini ada yang podcast yang ceritain tentang gimana sih gambaran kehidupan accounting sampai dengan adanya salah satu Family yang dimana itu acara games dari podcast Asa. Nah, sekarang pada episode kali ini, kira-kira kita mau ngapain nih, Saka? Nah, hari ini nih kebetulan bakalan berbeda sih kalau dibandingkan dengan konten-konten yang lainnya. Karena hari ini kita nggak bakalan ditemenin sama anak-anak dari jurusan accounting aja nih kok, tapi juga bakalan kedatangan tamu dari jurusan finance. Dan gak lupa juga nih, aku mau jelasin bakal ngapain aja sih kita hari ini. Nah, hari ini kita bakal bertukar pengalaman maupun perasaan. Antara anak jurusan accounting dan jurusan finance, dan tentunya kita juga bakal main games yang menarik nih kok. Bertukar pengalaman maupun perasaan. Pastinya bakal banyak insight dong ya kali ini ya. Nah, dan juga dia ada games yang bakal seru pokoknya. Jadi kalian tungguin aja. Nah, karena Susan udah spill kita mau ngapain aja, langsung aja nih kita kenalan sama guest star pilihan kita. Oke, di sini guest star kita ada 4 orang, 2 orang dari accounting dan juga 2 orang dari finance. Yang pertama ada Kak Gabriela Ansel Ciputra dari accounting 2018. Kemudian ada Cynthia Minardi dari accounting 2019. Kemudian ada Kak Farel Limanto dari finance 2018 dan Kak Owen Lim dari finance 2019. Mari kita sambut. Ini dia guest star kita. Halo kakak. Halo. Halo semua. Halo semua. Halo Susan. Gimana kabarnya, Kak? Baik. Baik tapi sibuk ya. Oke. Baik tapi sibuk. Oke, welcome kakak-kakak semua di podcast kali ini. Nah, sebelum kita mulai lagi nih ke podcastnya, aku mau tahu nih untuk kakak-kakak di sini, nama panggilannya apa dan hobi kakak-kakak masing-masing di sini apa. Nah, kita mungkin mulai dari Kak Farel dulu kali ya. Boleh. Halo semuanya, halo Hewit sama Susan. Kenalin nama gue Laurentius Farel Limanto, biasa dipanggil Farel, jadi gue dari angkatan Finance 2018. Boleh dipanggil Ko Farel. Terus kalau ditanya hobi, sekarang hobi gue lagi badminton aja. Oke, halo Ko Farel. Oke, Halo. selanjutnya mungkin aku mau nanya dari Kak Gabriela Ansel dulu nih. Kalau Kak Gabriela gimana, Kak? Halo Susan, halo Hewi. Kenalin nama aku Gaby dari jurusan accounting. Kalian bisa panggil aku Cigebi aja. Kalau ditanya hobi, aku sukanya makan, tidur. Yang penting santuy deh. Oke, berarti hobi-hobi yang santuy ya Kak. Nah, kita lanjut lagi ke Kak Owen, gimana? Halo Hewit, halo Susan. BTW panggilnya Koko aja kali ya, biar lebih santai. Jadi kalau kalian boleh panggil aku Owen aja sih, sebenarnya gampang karena namanya nggak ribet gitu. Tapi kalau mau panggil Olim juga boleh karena Olim, jadi kalian dipanggil Olim. Dan hobinya sih sekarang lagi suka, ini bukan sekarang tapi memang selalu hobinya nonton sih, karena kalau udah tiap hari di kelas udah banyak baca, jadi kalau mau santai itu banyak nonton. Oke, halo Kak. Ternyata hobi kita nggak beda jauh nih Kak. Nonton juga aku hobinya. Wah, sama dong berarti. Oke, mungkin last but not least nih untuk Kak Cynthia, gimana Kak? Oke, halo Susan, halo Hewit. Kenalin, nama aku Cynthia Minardi dari jurusan accounting angkatan 2019. Boleh panggil Ci Cynthia, Cisin terserah. Mungkin kalau untuk hobi sama kali ya, sama Owen sama Susan, nonton juga kali ya. Kalau misalnya benar kata Owen, udah capek nugas, paling enak kayaknya nonton gitu. Oke, mungkin kapan-kapan Asa boleh nih ngadain nonton bareng kali ya. Udah masa kan, San?
Oke, baik. Karena kita udah tahu nih dari nama, angkatan, hobi, dan kesibukan nih, tapi kan kurang lengkap nih kalau kita belum tahu alasan memilih dari jurusan masing-masing tuh apa sih? Ya nggak kok? Ya benar banget, kita tuh pengen banget tahu Kak, ini alasan dia masuk jurusan accounting, alasan masuk jurusan finance itu apa nih? Mungkin bisa mulai dulu dari Ko Owen boleh. Wah, alasan ya. Mungkin lebih karena aku sendiri tuh memang suka investasi gitu ya. Kan FYI aku itu dari jurusan finance, dan kalau di finance itu kan jurusannya juga banyak belajar tentang investment, mau dari saham, obligasi, ataupun banyak aset-aset yang lainnya. Dan aku ngerasa waktu mulai dari SMA, waktu aku milih, aku pengen ngelanjutin dari passion aku yang itu sih gitu. Makanya pengennya bisa sambil belajar, bisa sambil investasi juga gitu ya. Udah sekalian aja belajar finance gitu. Jadi akhirnya makanya milih finance deh pas masuk ke kuliah gitu. Oke, berarti kalau Kowen berarti mulainya dari hobi dulu ya, kok? Benar, karena waktu itu sempat ikut salah satu acara Prasmo juga sih gitu. Makanya akhirnya tahu finance dan akhirnya masuk sana gitu. Oke, keren-keren nih, Koko. Oke, next aku mau nanya ke Ci Cynthia nih. Kalau Ci Cynthia gimana nih, Ci? Oke, kalau aku masuk jurusan accounting itu awalnya mungkin karena pas aku sekolah emang aku udah punya atau ngambil pelajaran accounting, jadi benar-benar pelajaran yang menjurus ke accounting gitu. Dan aku di situ ternyata di antara pelajaran yang lain aku paling suka accounting, dan emang dulu aku juga sama nih kayak Owen, pernah ikut acara di Prasmo, pernah ikut acara ASA ASA juga, namanya ASA Fest, APMAK ya kalau dulu namanya. Aku juga dulu ikut acara kompetisi accounting itu, dan emang suka gitu sama accounting dari dulu, dan makanya nggak mikir banyak sih kenapa pilih accounting, karena emang aku basically suka aja sama accounting gitu. Oke. Berarti awalnya dari SMA, kemudian lomba, dan akhirnya tertarik dengan Prasmo ya, Ci. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Farel. Ya, mungkin kalau dari aku agak beda kali ya sama Cynthia sama Owen yang mungkin dari awalnya udah tahu tentang ekonomi. Sebenarnya kalau gue dulunya itu kenapa milih finance, karena justru waktu SMA itu milih jurusan IPA. Nah, ternyata pas belajar biologi gitu, aku tuh nggak terlalu paham gitu ya, dan nggak terlalu bisa hafalan. Nah, mulai dari situ aku mulai gali-gali kira-kira apa sih yang aku apa ya bisa dibilang kekuatannya itu di mana sih. Nah, ternyata pas baca-baca berita tentang berita ekonomi dan lain-lain tuh ternyata aku ngerasa suka loh, dan itu tuh menurut aku lumayan passion gitu karena lebih ngandalin logika, lebih ngandalin gimana pengalaman. Nah, jadi dari situ tuh mulai tertarik buat masuk jurusan finance, dan ternyata pas masuk jurusan finance tuh benar-benar ngerasa seneng banget karena nggak cuma sesuai sama passion aku, tapi juga bisa belajar hal baru gitu. Contohnya kayak investasi gitu. Waktu mulai kuliah tuh juga baru tahu dari jurusan finance. Mungkin gitu dari aku. Oke, wah ternyata aku bisa relate nih sama Kak Vera. Akhirnya setelah semuanya berasal dari hobi, passion, akhirnya aku bisa relate sama Kak Vera ya. Yang awalnya dari IPA, terus agak juga bingung sih tentang ekonomi, accounting gitu. Cuman pas udah masuk lintas jurusan, aku mulai kayaknya aku lebih ke ekonomi, accounting gitu sih. Oke. Oke, selanjutnya kalau dari Cigebi gimana nih Cigebi? Kalau aku mirip-mirip sih sama Farel dulu waktu SMA milihnya jurusan IPA juga dan nggak ada pelajaran accounting sama sekali. Jadi pas pertama kali masuk ke Prasmul itu jurusan accounting nggak tahu nih kayak debit kredit itu nggak tahu sama sekali gitu, kayak benar-benar buta. Tapi kayak disaranin juga sama orang tua, terus kayak dikasih tahu juga kalau misalkan jurusan accounting itu yang minatnya cewek-cewek gitu. Jadi kayak coba aja gitu. Oh ternyata bisa jalanin juga ya kalau dari jurusan IPA gitu. Oke. Berarti hampir sama kayak Ko Farel dan juga Susan tadi ya. Nah, dan juga dari orang tua pastinya. Dan sama juga, aku juga ada sedikit dorongan dari orang tua ataupun rekomendasi dari orang tua juga. Jadi aku bisa relate di bagian itunya. Gitu. Nah, ini aku masih penasaran nih, dan aku pengen nanya, kalau dari Koko dan Cici di sini tuh pernah nggak sih kayak nyesal gitu setelah ngambil jurusan, misalnya jurusan finance atau jurusan accounting? Itu biasa terjadi kan waktu
sudah semester pertama ataupun setelah tahun pertama ya kan. Nah mungkin ada nggak nih dari Koko atau Cici ngerasa nyesal nih pilih jurusan ini dari Ko Farel dulu kali. Ya, mungkin kalau ditanya soal menyesal atau enggak, balik ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau dari aku sendiri sih sebenarnya selama aku di finance berarti udah hampir 8 semester gitu sampai mau lulus, aku sendiri sih nggak pernah ngerasa menyesal atau gimana masuk finance. Mungkin memang ada kesulitan gitu ya beberapa, kayak waktu di semester 1 kan dari jurusan IPA, ekonomi yang baru tuh, kayak tadi kayak mungkin Gaby gitu ya, tentang kredit debit, itu aku juga nggak paham gitu. Mungkin lebih ke kesusahan gitu. Tapi kalau soal menyesal, menurut aku sih selama 8 semester ini nggak pernah menyesal karena banyak banget nemu hal-hal baru, terus lebih sesuai passion, belajar baru juga gitu kan ya dari investasi, terus ikut beberapa perlombaan juga, kenal banyak teman-teman. Jadi aku ngerasa sih jurusan finance sih sangat menyenangkan, dan buat karir kedepannya aku ngerasa jurusan finance ini mendukung banget gitu buat aku bisa mengembangkan diri lagi gitu buat kedepannya setelah lulus dari kuliah gitu. Oke, tapi aku setuju banget sih sama statement yang Ko Farel tadi kasih, karena aku juga pas awal-awal agak struggle banget tuh, kayak wah ini debit kredit apa ini, kan juga awal-awal pasti bingung, cuman pasti seiring berjalannya waktu ya, dan didukung oleh teman-teman saya yang mengajarkan saya dengan sabar, jadi pasti bisa sih. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya nih, kalau Ci Cynthia gimana nih? Gimana nyesel atau enggak ya masuk jurusan accounting? Kalau aku mungkin masuk jurusan accounting sama kali ya kayak Ko Farel, sebenarnya nggak nyesel sih, cuman pastinya along the way nggak gampang. Tapi kan nothing comes easy kan. Kalau misalnya kita mau something good pasti susah juga perjalanannya. Tapi menurut aku semua experience yang aku alamin di accounting, baik itu mata kuliah yang susah, tugas yang banyak, dosen yang kadang-kadang nggak sepemikiran sama kita dan lain sebagainya, tapi at the end of the day aku merasa jurusan accounting ini ngajarin aku banyak hal, dan kalau nyesel sih nggak nyesel gitu. Oke, berarti dari Cynthia sendiri nggak nyesel ya dengan pemilihan jurusannya sendiri. Nah, menurut aku dari Cynthia itu poin yang Cynthia dapat, kenapa Cynthia itu nggak nyesel, karena accounting ini ya challenging lah ya, challenging lah ya gitu bilangnya. Jadi aku lanjut ke Cowen nih, boleh. Kalau nyesel sih enggak, cuman kadang kalau misalnya lagi capek gitu, pasti kan ada lah, misalnya kita kuliah nggak mungkin menyangkal kalau misalnya ada waktu-waktunya kita lagi senang, tapi ada juga waktu lagi capek. Terus kadang kalau lagi capek itu kayaknya, aduh kenapa sih finance gitu. Tapi kalau lagi senang juga pasti, oh iya misalnya kayak cocok gitu sama finance. Jadi sebenarnya kalau penyesalannya belum menyesal sih enggak, cuman kayak kadang kalau lagi capek atau kadang lagi butuh semangat gitu ya, jadi kayak kadang ada penyesalan, tapi penyesalan cuman sebentar doang. Gitu sih paling. Oke, tapi kalau aku dari yang Ko Owen bilang, kayak aku nangkepnya bukan lebih ke penyesalan ya, berarti lebih kayak, ya capek nih, ini lagi Benar. gitu ya. Benar. Cuman nggak apa-apa. Buktinya Ko Owen sampai sekarang masih bertahan ya di finance nih, berarti wah tetap nggak nyesel lah ya. Oke, selanjutnya Ci Gaby, gimana Ci? Kalau dari aku sih nyesel ada ya, apalagi di semester-semester awal gitu, apalagi dari SMA yang masuk IPA, tiba-tiba ke accounting, buta nggak tahu apa-apa, kayak sampai sempat udah bilang, udahlah mau pindah, nggak kuat gitu. Tapi kayak didukung sama teman-teman juga, kayak dibantuin, diajarin yang dari IPS, terus kayak dosen-dosennya juga bantuin gitu. Karena kan yang aku dengar waktu semester 1 itu, anak-anak yang dari jurusan IPS belajar accounting itu kayak 1 tahun gitu, tapi sedangkan di pas masuk kuliah 6 bulan itu kita udah pelajarin satu pelajaran accounting buat 1 tahun anak SMA gitu, sedangkan kayak cernanya tuh kayak susah ya gitu. Jadi kayak di situ mental breakdown banget sih, cuman kayak seiring berjalannya waktu ya mungkin udah terbiasa juga ya, karena tugas-tugasnya juga lumayan banyak ya, terus kayak dibantu sama teman-teman, tugasnya kelompok gitu, jadi kayak nggak struggle sendiri, jadi kita bareng-bareng gitu. Oke, tapi aku bisa relate sih sama Cici, karena aku awalnya juga kayak gitu, cuman aku nggak kepikiran kayak nyesel gitu, nggak, cuman aku pikir, apa aku salah jurusan ya? Tapi begitu kayak pas udah diajarin sama teman-teman, terus aku juga ikut tutor juga, jadi kayak makin lama makin oke lah, makin kayak bisa kok, bisa. Oke nih, terus aku
penasaran nih, kan aku tuh sekarang baru tingkat 1 kan, dan aku tuh penasaran banget dan mau tanya ke Cici Koko semua nih, kayak yang tingkatannya di atas aku. Nah, kira-kira tuh kalau di accounting dan finance tuh matkul apa sih yang paling susah? Ya nggak sih, Ko Hewit? Nah, bener banget. Jadi kalau aku tuh accounting paling susah. Mungkin bagi aku bukan susah sih, tapi bilangnya itu challenging sih. Dia bilang susah, tapi challenging. Oke, itu tuh inter sih, kalau menurut aku ya. Sekarang karena aku sekarang di semester 5, menurut aku sih inter. Nah, tapi aku mau tahu nih dari Koko dari sisi ini apa nih apa sih namanya matkul yang paling itu ya, yang paling challenging. Nah, mungkin di sini tuh jawabannya dari satu perwakilannya per ini ya, per jurusan. Jadi mungkin dari finance dari Kowen boleh. Kalau dari finance mungkin buat aku sampai sekarang ya, dari yang ada di semester 6 itu mungkin lebih ke ekonometri sih. Jadi kalau ekonometri itu kayak statistika yang lebih lanjut lagi gitu ya. Isinya tuh kayak kita tuh intinya adalah belajar apakah riset yang kita lakukan itu valid atau enggak, dan itu banyak banget macam kayak testing ya, kita sebutnya testing, dan testing itu tuh benar-benar kompleks gitu aja. Itu sih benar-benar butuh waktu buat ngerti sih, bahkan sampai sekarang ada dari setahun yang lalu aku pelajarin baru ngerti sekarang karena baru kita belajar dan kita baru pakai gitu ya teorinya, itu baru ngerti sekarang gitu, bahkan butuh waktu 1 tahun baru akhirnya ngerti gitu. Jadi mungkin itu sih yang menurutku paling challenging gitu. Oke. Berarti ekonometri ya juga. Betul. Oke. Ini kita lanjut ke jurusan accounting nih. Kira-kira dari Cigebi ini, apa nih matkul yang paling susah atau paling challenging? Kalau dari aku sih project konsultasi ya, mungkin itu kalian bakal dapet di semester 6. Nah, itu tuh kayak gabungan dari FSA yang kalian dapetin di semester 5, tapi kalian lebih harus mencari tahu dalamnya perusahaan tuh kayak gimana, dan kayak itu projectnya kalian lakuin, ada deadline tiap minggu, terus kayak kalian harus mahamin satu perusahaan tuh kayak gimana, jadi kayak kalian harus benar-benar brainstorm, terus kalian benar-benar harus liatin ini perusahaannya kenapa ya, misalnya kenapa equity-nya bisa turun, kenapa dia profit terus, kayak gitu. Nah, itu tuh kayak digali terus pemikiran kalian, dan kayak kalian harus kasih reason yang reasonable gitu ke dosennya, kayak gitu. Oke, wah, jujur aku nih mendengar dari cerita Cigebi sebagai anak accounting agak deg-deg ser ya. Agak jadi makin takut nih buat semester ke depannya. Oke. Jadi gimana nih Kak Hewet? Oh, gimana? Benar ya. Itu sih pasti kalau makin tambah semester itu kan masih semakin sulit ya pastinya, semakin menantang. Nah, tapi dari aku ini yang tadi aku lihat tadi kan pada lumayan banyak yang rumit, banyak dan rumit ya materinya. Jadi aku yakin sebagai anak Prasmul kalian pasti nggak cuma fokus di kuliah doang dong pasti akan. Pasti ada yang namanya panit, organisasi gitu. Jadi aku mau tanya nih, gimana sih tipe keseharian kalian tuh, kira-kira kalian tuh tipe yang kupu-kupu atau kura-kura nih? Oh, ini ya kok kuliah rapat atau kuliah pulang ya? Ya, benar banget. Oke, kalau aku sih pengennya kupu-kupu sih kok. Tapi kalau kupu-kupu kurang berwarna ya, kurang ada main-main kayak panit-panitnya gitu ya. Ya bolehlah kombinasi mungkin ya. Tapi aku penasaran nih, mungkin dari yang tadi Ko Hewet udah bilang perwakilan aja mungkin ya. Kalau perwakilan dari accounting nih mungkin kalau Ci Cynthia gimana nih Ci? Tim kupu-kupu kah atau tim kura-kura? Oke, kalau misalnya ditanya tim kupu-kupu atau kura-kura, mungkin pada masanya kura-kura ya. Tapi kalau sekarang udah lebih semester atas, udah kupu-kupu kali ya. Kalau dulu mungkin pas masih semester 1, 2, 3, sampai 4 mungkin masih, wah giat banget tuh mau ikut organisasi ini, pengen jadi Prasmul Repre, pengen ikut Lotstar, dan lain sebagainya. Tapi pas udah makin banyak tugas, apalagi accounting kan mulai hektik banget semester 5, semester 6 yang tugasnya nonstop. Jadi itu udah mulai kupu-kupu sih, karena emang kalau misalnya pakai ada organisasi lagi kayaknya keteteran banget gitu kalau aku. Oke, berarti disesuaikan ya Ci ya berdasarkan tugas-tugas dan semesternya nih. Oke, selanjutnya kalau perwakilan dari finance nih untuk Ko Farel gimana Ko?
Kalau aku sih dari awal agak kura-kura ya, lebih ke kura-kura. Jadi memang dari semester 1 itu aktif di ini sih, HIMA gitu ya. Kalau accounting kan ada ASA gitu ya, kalau di finance kan ada FIS. Jadi dari semester 1 itu aku udah join di FIS. Terus memang punya cita-cita sih waktu itu. Jadi kalau FIS itu kan berarti untuk ketua FIS itu baru bisa di semester kelima gitu ya, atau tahun ketiga gitu. Jadi memang cita-citanya kan waktu itu pengen jadi ketua FIS, jadi akhirnya kura-kura terus gitu sampai semester ke-6 gitu baru beres gitu sih. Oke, berarti Ko Farel juga sama kayak Cisin tadi yang kayak ada saat-saatnya di mana Ko Farel itu kura-kura dan ada saat-saatnya di mana kupu-kupu gitu ya. Nah, mungkin aku juga bentar lagi kupu-kupu sih kayaknya. Waktu offline ya kayaknya, karena kan semakin banyak matkul yang mungkin menantang gitu. Nah, ngomong-ngomong nih tentang kuliah kan, tidak penasaran dari Cici dan Koko di sini tuh kalau ada waktu senggang ataupun break nih antara satu matkul ke matkul lainnya tuh apa yang sering Cici dan Koko lakukan biasanya? Nah, ini perwakilan juga ya kali ya, karena waktu udah menipis, jadi aku mau tanya dari Ko Farel. Kalau ditanya senggang gitu ya, pas itu tergantung sih ya Hewet ya. Tergantung lagi sibuk-sibuknya nggak nih. Kalau kayak kalian kayak sekarang gitu, kalau waktu zaman aku semester 5 gitu, waktu lagi mau UAS atau udah mau tugas-tugas akhir, biasanya kebanyakan sih lebih ke kerja kelompok ya. Karena kalau finance kayaknya sama ya, sama accounting banyak project sama teman gitu kan, kerja kelompok. Jadi kebanyakan sih diisi sama kerja kelompok. Cuma kalau di semester 1 atau 2 yang mungkin nggak terlalu hektik banget, biasanya sih kalau aku sih lebih ke tidur aja ya, lebih ke istirahat aja supaya nggak capek gitu sih. Oke, ya benar-benar banget sih. Aku juga sekarang udah mulai ngerasain itu, yang dimana semester 1 sama semester 2 tuh aku kayak ngerasa habis marco pertama pasti kayak ya udah breaknya tuh break santai gitu. Sedangkan waktu sekarang ini kayak habis marco pertama pasti kayak kerasa ada kurang apa ya, kayak ada belum kerjain apa gitu. Ya benar banget sih. Dan kita lanjut ke Kak Ci ini kali ya, Ci Gaby kali. Kalau aku sih sama kayak Farel ya, kalau di semester awal karena aku ngekos, jadi kayak kampus tuh tinggal jalan aja. Jadi kalau tiap ada senggang waktu tuh sama teman-teman ke satu kos teman, terus kita tidur sampai nanti kayak udah mau 10 menit sebelum kelas kita lari ke kampus gitu buat biar nggak telat tapping gitu. Terus kalau misalnya semester udah atas-atas ya dipakainya buat kerkel, tapi balik lagi tergantung teman sih, karena teman-teman aku kebanyakan kayak kalong ya, jadi kayak mereka aktifnya malam gitu. Jadi kita biasa kerja kelompoknya malam, terus kayak kalau misalnya ada waktu senggang ya kita tidur atau enggak kita jalan nongkrong di mana gitu sih. Oke, jadi dari yang aku lihat nih, kayaknya ini kalau kuliah offline tuh seru ya. Jadi kalau ada senggang waktu tuh bisa produktif, tapi bisa juga main kalau nggak ada tugas final project. Jadi pengen kuliah offline aku. Ya udah. Oke nih, kan kita udah kelar nih ngobrol-ngobrolnya nih, karena kita waktu kita sudah habis ya buat ngobrol-ngobrolnya. Kayaknya nih kita sekarang bakal masuk ke sesi yang seru tapi agak memutar otak sih. Kira-kira kita mau ngapain nih kok? Oke, sekarang ini kita bakal main games yang seperti yang di-mention sama Susan di awal tadi ya. Kita bakal main games yang seru. Gamesnya ini memutar otak dan menggali dan menguji skill dari Koko Finance juga Cici Accounting gitu. Nah, kalau emang Koko dan Cici udah siap, boleh nih angkat tangan. Oke, semua siap berarti ya. Nah, lanjut San. Oke, karena udah pada siap semua nih, langsung kita masuk ke gamesnya aja ya. Cuman aku bakal bacain dulu nih peraturan untuk games kali ini, dan jadi simak dulu baik-baik. Oke, untuk peraturan yang pertama, setiap kelompok, yaitu kelompok accounting dan kelompok finance, akan diberikan kesempatan untuk menjawab soal yang telah disediakan dalam ke-10 box yang ada. Untuk operator boleh ini share screen. Oke. Untuk peraturan kedua, setiap box terdiri dari satu soal yang harus dipecahkan oleh masing-masing kelompok. Peraturan yang ketiga, setiap kelompok secara bergantian akan diberikan satu kesempatan untuk memilih box manakah yang ingin dikerjakan terlebih dahulu.
Dan peraturan yang keempat, kelompok yang pertama kali dapat menjawab dengan benar akan mendapatkan poin. Apabila kelompok menjawab pertanyaan yang salah, kecuali untuk pertanyaan bentuk true or false, maka pertanyaan tersebut akan dilemparkan kepada kelompok lain. Kemudian permainan dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Dan untuk peraturan terakhir, di akhir permainan, poin dari setiap kelompok akan diakumulasikan untuk menentukan pemenang. Oke, peraturan udah dibaca sama Susan. Nah, langsung aja nih kita mulai games-nya. Oke, kita mulai dari kelompok mana nih, San? Kira-kira accounting kali ya? Atau Accounting dulu, ladies first nih kok. first ya, ladies first. Oke, kita mulai nih. Mulai nih dari kelompok accounting untuk milih mau box keberapa. Gimana Ci Gaby? Kita pilih nomor berapa? Oh, nomor 5 kali ya, warna pink. Beauty. Oke, boleh. Nomor 5. Oke, nomor 5. Silakan, operator. Oke, untuk pertanyaannya, sebutkan persamaan dasar akuntansi. Bisa dipikirkan selama 10 detik dimulai dari sekarang. Mungkin boleh on mic untuk diskusinya juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini Cynthia boleh jawab kali ya, Vin? Oke, 10 detik sudah habis. Berarti yang mau jawab Cynthia ya? Iya, oke. Jadi persamaan dasar akuntansi aset sama dengan liabilities plus equity. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah benar? Tada! Oke, benar. Ya. Oke, selamat untuk kelompok accounting yang udah berhasil menjawab satu pertanyaan. Jadi pertanyaan nomor berapa ya? Aku kok. Nomor 5. Nomor 5 berarti ya. Oke. Kita lanjut ke kelompok finance. Oke, nomor 5 udah dipilih, silakan. Masih ada 9 nomor lagi. Wan mau nomor Wan agak ini ya, tertekan ya. Tertekan ini, aduh, tertekan ini. Nomor berapa, Wan? Tadi karena kita nomor 5, tapi kita itu selalu di depan, jadi kita nomor 1. Nomor 1 ketahuan. Nomor 1. Aduh. Oke, operator boleh dibuka nomor 1. Oke, pertanyaannya, saat ketidakjelasan bertemu dengan kreativitas sehingga memunculkan adanya kesempatan, maka akan terjadi praktek tax management yang disebut 10 detik dimulai dari sekarang. Gue bener. Ini soal. Aduh. Anak brevet, silahkan anak brevet. Kebetulan brevetnya agak ngawur ini. Oke, 10 detik sudah habis nih kok. Jadi jawabannya apa nih kok? Wan jawaban. Tax management yang disebut opportunity. Oke, opportunity, San. Kira-kira San benar atau tidak nih opportunity? Wah, kayaknya sepertinya sih jawabannya kurang tepat ya kok. Iya, benar. Masih kurang tepat. Jadi kita lempar nih ya ke grup accounting nih. Gimana? Apakah bisa menjawab? Mungkin bisa diberikan 10 detik atau mau langsung dijawab nih? Kayaknya 10 detik deh. Cynthia udah on mic nih. Nah, mau suruh Ci Gaby yang jawab. Oh. Mau ngelempar. Oke, 10 detik dimulai dari sekarang. Mikir dulu ya, guys. Boleh nih discuss gak apa-apa. Kreativitas ya. Kalau berhubungan teks, berarti depannya pasti teks. Belakangnya apa? Boleh Ci Gap, langsung aja Ci Gap yang ada di otak Ci Gap. Boleh Di otak aku sih tax avoidance ya, kayaknya. Oke, avoidance. Gimana tuh? Aduh, sepertinya masih kurang tepat ya dari dua kelompok. Sayang sekali. Dan suaranya jawabannya itu boleh di-reveal? Loophole. Oke, nggak apa-apa ini baru pertanyaan kedua ya, kok masih pertanyaan pemanasan nih. Berarti menandakan belum panas nih suasananya. Belum panas nih. Jadi kita lanjutkan lagi nih ke kelompok accounting untuk memilih box. Ada sisa 8 box lagi yang udah kepilih tadi 5 dan 1. Nomor berapa, Sin? Coba nomor 8 lagi kali ya. 8. Boleh. Nomor 8. Yep.
The ability of a company to meet its obligation to pay interest to a lender is measured by what ratio? Oke, pertanyaan sudah dibacakan. Waktu menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Apa nih kira-kira? Oke. Ini Lagi berpikir. Oke, waktu sudah habis. Kira-kira apa nih jawabannya? Gimana Cegap? Kayaknya bener deh Vin yang dipikirkan. Mungkin ya kita coba aja deh. Solvency bukan ya kira-kira? Gimana San jawabannya San? wah, sepertinya bisa langsung dilempar nih untuk kelompok finance. Oh, masih kurang tepat berarti ya, langsung dilempar. Right. Oke, untuk kelompok finance boleh nih diulik-ulik 10 detik dimulai dari sekarang. Oh, Ko Feral udah on mic. Mau langsung jawab kok. Waduh, jangan bentar. Tunggu 6 menit, tunggu 6 detik ya, Wan ya. Masa kalau salah, malu. Kita udah gak punya malu lagi, rasanya udah. Oh iya, langsung begitu Mila langsung salah usah kan di malu ya. Salerel. Ya udah, kalau gitu. Udah no hope nih. Kalau gitu jawabannya interest coverage. Interest coverage ya kok. Gimana tuh kok? Kalau menurut kok Hewin? Kayaknya sedikit lagi yang benar, cuma sayang sekali jawabannya masih salah. Kurang tepat sih kok, kayaknya bukan salah. Kurang tepat. Jadi kita bakal lihat langsung nih jawabannya apa. Saya ada coverage yang hampir benar. Iya, cash coverage ratio. Ratio. Nah, kita lanjut lagi. Lanjut lagi nih. Karena tadi udah kelompok accounting, kita balik lagi nih ke kelompok finance. Kalau dari kelompok finance mau pilih nomor berapa nih kok? Gimana Wan? Kayaknya kita salah 2 kali, berarti kita udah paling belakang. Berarti kita nomor 10 aja gimana Wan? Boleh, udah kita ada terbelakang. Soalnya tadi terdepan salah, berarti kita terbelakang. Terbelakang. Nomor 10 berarti kita. Oke, untuk operator nomor 10 boleh dibuka. Oke, siapakah nama Bapak Ekonomi Dunia dan Bapak Akuntansi Dunia? 10 detik dimulai dari sekarang. Wah. Waduh, Wan. Sejarahnya lu gimana? Kalau ekonomi gue tahu, tapi kalau akuntansi gue rada gak inget. Siapa Bapak Akuntansi? Oke, 10 detik. Lu kan yang jago akuntansi, Rel. Mana ada? Nggak ada, Wan. Siapa, Wan? Nggak tahu, pokoknya kalau ekonomi gue tahu, kalau akuntansi gue salah orang Itali, gue lupa namanya siapa. Oh. Oke, silakan aja. Kalau jawab ekonomi yang setengahnya ini dapat setengah poin nggak? 15 gitu misalnya. Nego dulu. Waduh, gimana nih kok Hewit nih? Gimana ya? Dapat setengah. Ternyata dapat setengah nih, diberikan kemurahan hati oleh panitia. Gue tembak ya, Rel. Tembak ya. Lu ya siapa, Wan? Kalau ekonomi dunia itu Adam Smith. Ya udah kalau gitu gue nambahin yang Owen deh. Setahu gue yang akuntansi namanya Pasioli. Iya Pasioli. Pasioli benar Pasioli. Masa. Oke. Sepertinya kita lihat aja jawabannya apa nih, Sa. Oke. Nggak mungkin Farel. Itu nembak lagi nembak ya? Nggak mungkin. Wah, ternyata 2 kali salah. Nggak apa-apa kok Hewit. Tahu-tahu udah dapat bener nih 2 langsung. Anak brevet boleh lah ya. Iya, oke. Kita lanjut nih berarti ya ke kelompok accounting. Ini yang udah terpilih tadi ada nomor 5, 1, 8, dan 10. Nah, untuk kelompok accounting mau pilih nomor berapa? Nomor berapa? 3 kali ya, Tin. Oke, boleh. Nomor 3. Kita lanjut, nomor 3. Discount cash flow analysis is related to future value of annuity. True or false? 10 detik dimulai dari sekarang. Boleh on mic juga diskusi. Oke. Apa ya, Ci?
Waktu habis, silakan dijawab jawabannya. Kita tebak-tebakan aja kali ya, Cigap. Iya, boleh. Karena kita lupa pelajaran ini mungkin. True kali ya, Ci ya. Ya, true kayaknya. Di Coba pikiran aja. aku juga true. Kita coba dulu. True. True. Apakah true jawabannya benar, Susan? Wah, boleh operator langsung di... Wah, ternyata false jawabannya. Karena true and false, seperti peraturan tadi, tidak ada dilempar. Oke. Lanjut lagi ke kelompok final. Balik lagi nih kita ke kelompok finance. Dari kelompok finance mau pilih kotak nomor berapa nih? Kecuali 1, 3, 5, 8, dan 10. Tahun. Kita Nomor yang 2. belakang. Ini nomor 2 aja, Rel. Enggak, nomor 2. Soalnya Farel sering diduakan. Oh, Aduh. agak dalam ya tuh ya. Gelap ya? Oke. Nomor 2. Untuk operator bisa langsung nih dibuka nomor 2. Oke, nomor 2. Tujuan dilakukan tax management dalam perusahaan adalah untuk meminimalkan laba setelah pajak. True or false? 10 detik dimulai dari sekarang. False. Oke. Langsung. Ini kalau sampai salah, Padahal, belum diskusi dia udah false. padahal tadi timer aja belum dipencet kok. Oh, Dia iya. false Kita ya, ngobrol dulu. langsung. Harusnya maksimalin ya sih, nggak mungkin dong laba Iya dong, diminimalin. maksimalin. False, udah. Oke, false. Operator, apakah jawabannya benar? Oh, benar. Wah, jawabannya langsung dan pasti ya, langsung pasti benar ya. Iya, tepat sasaran nih kok. Berarti sekarang udah tidak terbelakang lagi ya nih Kowen dan Ko Farel. Masih bisa catch up, tenang aja. Kita nggak boleh tenang dulu. Masih bisa Dua ngimbang. kompetitifnya masih berjalan. Bro. Oke, udah mulai panas nih suasana. Oke. Kita lanjut lagi ke kelompok accounting ya. Ini udah ada 6 pertanyaan yang dijawab. Sisa nomor 4, 6, dan 9 dan 7. Ya. Silahkan dipilih. Oke, kita pilih nomor 7 kali ya, Cigap. Boleh 7. Biasanya nomor 7 tuh angka bagus ya kata orang. Kita lihat apakah pertanyaan. Iya, lucky seven. Kowen. Okay. The petty cash fund is a liability with a normal debit balance. True or false? 10 detik mulai dari sekarang. Boleh nih di discuss aja, tidak apa-apa kok. Nah, ini Ci Cynthia mukanya serius banget sih kalau aku perhatiin. Wah. Ini jauh kompetitif dari kedua kelompok udah naik nih, lihat ya. Oke. False kali ya, Sin. True gak sih? Gimana nih? Ada perbedaan ini nih, gimana ya? Oke, langsung aja. Nggak ragu-ragu, kan ya ragu-ragu pasti tidak tepat. Nah. Oke, Cigap, kayaknya Cigap bener deh, Cigap aja. Ya udah, false. False. Kita lihat jawabannya apakah benar atau oke, ternyata benar. False. Itu dia yang karena harus yakin dia dalam menjawabnya. Jadi kalau yakin pasti benar gitu. Lanjut. Kalau ragu pasti salah ya kok. Iya, kalau ragu pasti kayak kapan dia. Jadi kayak salah pasti gitu. Nah, ini karena kelompok accounting udah, kita balik lagi nih ke kelompok finance nih. Boleh untuk Ko Farel dan Kowen nih kembali memilih nih. Mau memilih kotak nomor berapa? Tinggal nomor 4, Rel. Nomor 4. Jangan 4, Man. Kalau 4 katanya nggak bagus Enggak dong, kan IP lu 4 terus, Rel. Nggak ada, bohong. Ya, padahal lulus IP 4, guys. Wah, boleh tuh kalau di-spill caranya gimana. Terus salah, Wan. Terus habis ini salah, Mas jawab. Boleh deh 4-4. Oke, operator boleh dibuka nomor 4. Oke. Balloon loan has consistent payment that include both principal interest, but these payments are inadequate to repay the loan. True or false? 10 detik dimulai dari kan sekarang. ada balloon, ada bullet loan kan, Rel?
Ini maksudnya Iya. bahasa Inggrisnya gue ngerti, consistent payment that include both Jangan principal nanya Inggris ke gue. principal nanya interest, Inggris. but these payments are inadequate to repay the loan. Pokoknya kalau balloon ini di akhir, so gue. Oke, 10 detik sudah habis. Jadi jawabannya gimana kok? Jadi apa, Wan? Nembak ya, Rel? Iya. Nembak ya? True. Kayak true deh, gue juga ngerasa true sih. Tapi both principal and itu both principal and interest atau both principal interest? Both principal interest. Kalau both principal and interest, berarti False false aja deh, false aja kayaknya. False aja. Ya udah false aja. Oke, karena jawabannya udah terkunci nih, mungkin operator bisa langsung ditunjukkan jawabannya. Soto. Gak apa-apa. Jadi yang bisa kita ambil dari games kali ini, kalau jawab jangan ragu-ragu ya kalau Hewit ya. Kalau ragu malah salah. Bener banget, kita nggak boleh ragu-ragu berarti kalau jawab ya. Iya, oke. Nih karena ternyata waktu bermain kita sudah habis nih kok. Dan sekali ya udah, kita udah habis main, kita bakal lihat Kita nih. tanya dulu nih. Kita tanya-tanya gimana perasaan menjawab kalau ragu-ragu jadi salah gitu. Ya gimana tuh? Oh, tadinya benar. Dari kawan lu kali ya. Kawan gimana nih kawan? Ini belajar bukan dari games ini doang sih, tapi belajar dari Farel juga, karena Farel tuh banyak banget ya, maksudnya kayak dia tuh sering sharing pengalaman ke gue, terutama ke aku terutama gitu. Dia bilang tuh nggak boleh ragu-ragu dalam hidup gitu. Jadi aku sih sebenarnya selalu menetapkan itu, cuman aku masih sering gagal gitu. Tapi ya mungkin buat teman-teman yang mendengarkan, jangan ragu-ragu kalau misalnya kalian melakukan sesuatu, karena kalau ragu-ragu itu nanti akhirnya hasilnya nggak optimal. Itu sih menurut Farel, yang menurut aku jadi salah satu panutan aku sih gitu. Oke. Mungkin kalau dari Ko Farel, apakah ingin memberikan pembelaan kok? Pembelaan gue nggak pernah gue ngomong kayak gitu kok. Selamanya gue nggak pernah. Tapi berarti dari podcast Asa ini kita belajar ya, Wan ya. Nggak boleh ragu-ragu berarti kalau ngejawab. Benar banget. Jadi salah. Bukan cuma ngejawab, Rel, tapi dalam melakukan melangkah ke dalam, maju ke depan itu juga nggak boleh ragu-ragu. Apa itu pilihan apa, Wan? Pilihan hidup misalnya kayak mau milih karir, mau milih apa gitu. Itu serius gitu ya. Gitu. Benar. Banget. Boleh. Oke. Nih kita selanjutnya kita nanya nih ke kelompok accounting nih. Mungkin dari Ci Cynthia nih tadi yang ragu-ragu juga nih sama Ci Gaby, gimana nih Ci? Gimana Ci Gab? Kayaknya setuju ya sama Owen sama Farel, nggak boleh ragu-ragu, apalagi pilihan hidup ya. Kita jawab aja ragu-ragu salah nih, apalagi kalau pilihan hidupnya ragu-ragu. Wah. Oke nih. Gimana kalau sekarang kita lihat perolehan nilainya aja kali ya, Kak Hewit ya? Kita langsung spill nih skor dari kedua kelompok. Boleh di-share screen dan operator. Wadaw, ternyata selisih poin 20 poin ya. Tim accounting mendapatkan 20 poin dan tim finance mendapatkan 40 poin. Nah, Kongres untuk tim finance nih yang tadi pembelajaran adalah tidak boleh ragu-ragu dalam memilih pilihan hidup ya. Oke, baik, untuk yang kalah jangan bersedih dulu dan jangan patah semangat, dan juga kita semua di sini luar biasa ya. Dan karena tadi aku bilang jangan bersedih dan jangan patah semangat, karena ada satu alasan nih, karena kalian akan diberikan hukuman. Jadinya kalian masih harus semangat ya untuk menjalani hukumannya. Nah, kira-kira hukumannya apa, kesan? Oke, ini karena berarti kalau ada hukuman, gamesnya belum selesai nih. Jadi karena ada hukuman nih, sebagai hukumannya untuk tim accounting, diharapkan untuk mempromosikan podcast Asa kali ini di Instagram pribadi kalian melalui Instagram Story. Dan jangan lupa untuk tag @asaprasmul, dan boleh banget untuk mencantumkan link YouTube kita. Nah, kalau mau tag MC Kondang 2 ini juga boleh, Ci, nggak apa-apa. Tidak menolak kita.
Oke, nah karena kita udah mau selesai juga nih, kita mau minta Cici dan Koko sekalian untuk memberikan closing statement dari kegiatan kali ini, mau pesan, kesan, atau jangan juga nggak apa-apa. Nah, untuk closing statement ini mungkin bisa dimulai dari Ko Owen nih. Ko Owen tadi udah sempat memberikan statement kan dari gamesnya. Boleh dilanjutkan, Ko. Oh iya, jadi kalau misalnya yang kita dapatkan gitu ya, kita tuh selalu dari finance itu selalu bersahabat dengan accounting. Jadi mungkin statementnya itu buat teman-teman dari accounting atau teman-teman dari finance itu saling mempelajari gitu ya. Jadi kayak misalnya finance belajar accounting, accounting juga belajar finance. Karena nggak ada salahnya gitu untuk kita menjalin hubungan ke depannya. Karena FIS sama ASA itu selalu deket banget gitu. Jadi kita harapannya sih ASA dan FIS itu juga punya kolaborasi juga ke depannya. Karena sempat juga loh tahun lalu kita ada kolaborasi juga acara gitu. Jadi semoga Hima dari ASA dan juga FIS ini bisa terus berkolaborasi dan makin maju ke depan. Itu aja sih dari gue. Dari aku. Terima kasih. Oke, berarti tadi kok Owen bilang kita itu mau berkolaborasi ya dari antara FIS dan ASA, dan juga luar biasa lah pokoknya untuk hari ini. Dan kita lanjutkan ke Ko Farel. Boleh nih. Ya, kalau dari aku sih mirip kayak Owen gitu ya. Senang banget sebenarnya bisa diundang ke podcast ASA, karena dari tiap tahun sih memang kita sering kerjasama gitu ya sama ASA sama FIS. Yang pasti podcastnya seru banget, benar-benar tadi berapa menit ya, tapi benar-benar ngerasain seru banget, bisa kenal sama dari accounting juga, ada Cynthia, ada Gaby, terus ada Hewit sama Susan juga. Pokoknya jadi banyak kenalan banget gitu ya dari podcast ini. Dan sekali lagi mungkin mau ngucapin thank you juga udah diundang ke podcast ini. Sama buat yang nonton, mudah-mudahan sih kalau kalian masih semester awal, semangat terus karena perjalanan masih panjang gitu sampai ke semester 8 nanti. Yang pasti kalian pasti bisa sukses kalau bisa ngembangin diri kalian. Dan yang pasti tadi kayak Owen bilang, kalau kalian di jurusan accounting jangan ragu-ragu gitu ya belajar finance, tapi yang finance juga harus belajar tentang accounting. Gitu aja dari aku. Thank you. Oke, thank you Ko Farel untuk closing statement-nya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Cigebi nih. Kalau Cigebi gimana nih? Kalau dari aku, pertama thank you buat panitia, buat MC, sama guest star lainnya. Hari ini seru banget podcastnya, kita bisa ketawa-tawa, bisa kayak brainstorm juga bareng, bisa tahu nih kemampuan accounting dan finance kita ternyata segini ya gitu. Jadi kayak harus dikembangin lagi, bisa belajar lagi gitu. Terus kayak buat yang nonton ini semoga podcastnya bermanfaat ya, lihat kita seru-seruan gini, dan kayak semoga bisa belajar lagi dari kita. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan games juga itu mungkin bisa jadi pelajaran ya, dicatat gitu. Siapa tahu nanti keluar di ujian gitu kan. Dan kayak sama kayak Farel tadi, buat yang masih semester-semester awal, semangat terus. Pasti kalian akan ada demot ke depannya, tapi kayak kalau kalian jalanin terus dan kayak kalian tekunin ke arah accounting ataupun finance, pasti kalian dapat jawabannya lah di kehidupan nanti ke depannya. Thank you. Thank you Cigebi untuk kesan pesannya, dan yang terakhir dari Cynthia. Oke, ini kayaknya Cynthia agak nge-lag ya kok. Iya, ya udah mungkin kita lanjutin aja dulu kali. Oh, udah balik kok. Oke, sorry. Oke, mungkin tadi sampai mana? Pesan-pesan ya. Oke. Mungkin sama kayak yang lain, aku juga cuma mau say thank you sama semuanya udah ngundang aku, walaupun udah nggak ikut ASA lama, tapi tetap diundang, kayak seneng aja diundang lagi, ikut ASA lagi. Ingat masa-masa dulu semester-semester awal masih ikut ASA, masih ada family-nya di dalam ASA, dan senang ngeliat kalian masih bikin podcast kayak gini. Semoga kedepannya terus dilanjutin dan semoga terus sukses buat anak-anak ASA. Terus aku juga happy banget bisa ketemu dan juga kenal sama anak-anak finance walaupun nggak secara langsung, tapi aku belajar banyak banget gitu. Aku belajar maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi aku belajar ternyata perkuliahan finance dan accounting itu tuh banyak loh yang related juga, banyak yang interconnecting dan interesting aja untuk tahu dunia finance juga, karena aku juga someone with kayak interest in investment dan lain sebagainya, dan
menurut aku menarik aja bisa dengar dari kalian juga. Semoga kedepannya kita bisa kerja sama bareng atau misalnya mungkin ketemu di dunia profesional atau lain sebagainya. Sama mungkin kalau misalnya yang lagi nonton masih ragu nih mau ambil accounting atau finance, semoga podcast ini kasih kalian gambaran sedikit lah antara finance dan accounting, dan yang bisa kasih tahu sebagai anak accounting dua-duanya itu very challenging, tapi pastinya dulunya very rewarding. Jadi kalau kalian lagi bingung, kata Owen tadi, jangan ragu-ragu, just do it, pilih aja yang menurut kalian the best. Dan good luck, sama thank you juga sama buat Susan sama Hewit udah MC hari ini, keren banget. Thank you all. Oke, thank you Cicintia. Oke, berarti yang bisa aku ambil nih ya dari pembelajaran dari kesan dan pesan Koko Cici semua nih, berarti kita walaupun kita masuk entah finance atau entah accounting, kita juga tetap harus improve ourselves, kita tetap belajar pelajaran yang lainnya juga, biar kita juga bisa lebih ngerti juga, karena ntar di kehidupan kita ke depannya juga pasti akan terpakai juga, dan gak boleh ragu-ragu untuk mengambil keputusan, karena kalau ragu-ragu malah jadi salah. Oke, nah sebelumnya kita dari Panitia ASA ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk guest speaker yang telah berkenan hadir untuk hari ini, dan semoga lancar selalu untuk perkuliahannya, dan kita selaku MC juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Ko Farel, Cigebi, Cicintia, sama Ko Owen udah mau jadi guest speaker kita pada hari ini. Nah, semoga ntar pas offline nanti kita bisa berjumpa. Oke, nah gak kerasa banget sih. Ini podcastnya udah mau selesai ya, kok. Iya, benar banget. Yang pastinya aku mau bilang thank you banget sekali lagi untuk para gestar yang udah hadir di sini, yang udah berusaha untuk memberikan sharing pengalaman, dan kita juga udah main games bareng tadi, yang udah keren-keren pokoknya. Nah, dan juga itu aja sih mungkin kata-kata dari aku ya. Dan semoga bisa berjumpa di offline. Oke, jadi See you para gestar. thank you para gestar. Thank you semuanya. Thank you, bye-bye. Bye. Thank you. Oke, ini karena kita udah berpisah juga dengan para gestar ya, kok. Mungkin aku mau bilang sih untuk para penonton semuanya, dimanapun kalian berada, untuk mahasiswa di luar jurusan accounting, atau finance, atau untuk para pelajar yang baru mau menentukan jurusan kuliah nantinya juga, semoga podcast kali ini bisa menjawab pertanyaan kalian, dan mengenai jurusan finance maupun accounting ya, atau mendapatkan informasi dan pembelajaran baru yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Ya, benar banget tuh. Oke, teman-teman di rumah semua mendapatkan insight dan juga pembelajaran yang banyak dari gestar tadi, dan juga terhibur pasti dengan games-games tadi ya. Nah, ngomong-ngomong nih, aku mau ingatin sesuatu nih, Susan, ke penonton. Ingetin apa tuh, kok? Ingetin. Jadi aku mau ingetin untuk teman-teman semua yang nonton, yang belum like, subscribe, dan juga komen YouTube ASA, boleh nih komen langsung, like langsung, dan subscribe langsung nih. Nah, untuk sosial media yang lain, ASA juga punya akun TikTok dan juga Instagram, yang dimana tag-nya itu @asaprasmo. Dan nggak lupa juga untuk akun Instagram dari jurusan Finance, yaitu ada @vis.prasmo. Nah, kalau teman-teman mau juga boleh tuh untuk follow Instagram kita berdua. Karena kita MC magang, ada di MC kondangan ya, jadi kita bersedia untuk memberikan Instagram kita, itu Instagram aku @withlais itu, terus di ujungnya ada underscore. Dan kamu, Susan? Oke, untuk Instagram aku @fedorasusan. Boleh tuh langsung di follow ya, kok. Oke, bagi teman-teman nih yang mau request next guest star tuh mau siapa sih, atau mau topik apa nih yang dibahas, boleh banget nih langsung di komen di bawah ya, guys. Ya, benar banget. Silakan komen nih teman-teman di bawah. Langsung aja komen siapa next guest star, juga next topik akan kita bahas. Oke, mungkin itu aja ya, kok, dari kita di podcast kali ini. Aku Susan. Wait. Kami pamit undur diri, and see you di podcast Selasa selanjutnya. Dadah. Bye.